10 destinasi The Next Bali di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau membentang dari barat hingga ke timur. Dari ribuan pulau yang ada di Indonesia, dunia hanya mengenal satu pulau, yaitu Pulau Bali. Bali memang sudah mempunyai posisinya sendiri sebagai destinasi wisata internasional. Menurut data statistik yang ditulis melalui website Bali Discovery, turis mancanegara yang berkunjung ke Pulau Bali di sepanjang tahun 2016 sudah mencapai angka 4,9 juta orang. Pemerintah Indonesia melalui Kemenpar melihat potensi alam dan kebudayaan unik di tiap daerah bisa menjadi destinasi wisata bagi turis mancanegara selain Pulau Bali. Menurut artikel yang ditulis melalui WA Today, berikut adalah 10 destinasi wisata yang berpotensi untuk menjadi the next of Bali. Pulau Bintan merupakan salah satu pulau yang berlokasi di Kepulauan Riau, dekat dengan Pulau Batam dan Singapura. Pulau ini disebut sebagai permata di bagian barat Indonesia karena keindahan pantainya dan juga banyak resort mewah yang didirikan di sana. Mandalika di Pulau Lombok dipercaya sebagai the second Bali di Pulau Lombok. Sudah banyak resort berbintang yang didirikan di Mandalika ini. Jika Anda ingin melihat pemandangan sunset terindah di Indonesia, berkunjunglah ke Labuan Bajo, kota pelabuhan yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dekat dengan Pulau Flores, kita beralih ke Pulau Sumba yang juga memiliki banyak spot indah. Mulai dari pantai hingga air terjun, semua ada di pulau ini. Kita beralih ke Kepulauan Seribu yang berada di utara Jakarta, juga dikenal sebagai tempat wisata dengan pulau-pulau kecilnya yang indah, serta dekat dengan kota megapolitan Jakarta. Kita beralih ke Danau Toba yang terkenal dengan kisah legendanya, berada di Provinsi Sumatera Utara. Turis yang berkunjung ke Danau Toba akan mengenal kebudayaan Batak yang kental dan dikelilingi oleh pegunungan Sumatera yang menjadi pesona tersendiri bagi para turis. Bagi Anda penggemar scuba diving, wajib datang ke Taman Nasional Laut Wakatobi yang berada di Pulau Tukang Besi di Sulawesi Tenggara. Tempat ini terkenal memiliki keindahan bawah laut yang bisa membuat Anda kagum. Mutiara tersembunyi di ujung Pulau Barat Jawa, Tanjung Lesung di Provinsi Banten juga bisa menjadi destinasi wisata yang disukai oleh turis mancanegara. Selain melihat pantai biru dan pasir putihnya, Anda juga bisa melihat langsung anak Gunung Krakatau. Tanjung Kelayang yang berada di Bangka Belitung sudah menjadi destinasi wisata yang rajin dikunjungi oleh turis lokal. Sebenarnya, hampir di seluruh tempat di Pulau Babel memiliki potensi pariwisata yang patut dikunjungi. Dan terakhir di Pulau Morotai yang terletak di Maluku Utara juga tidak kalah indahnya. Anda bisa melihat aneka satwa laut yang berenang bebas di perairan dangkal Morotai. 10 destinasi yang telah kami sebutkan di atas dipercaya akan membangkitkan perkembangan pariwisata Indonesia di mata dunia. Jadi tunggu apa lagi? Mari menabung dan kunjungi tempat-tempat di atas. Yuk kita liburan ke tempat-tempat ini. Balon raksasa akan membawa turis keluar angkasa di tahun 2017. Hanya dengan membayar sekitar 75.000 US dollar, Anda akan menjadi bagian dari sebuah pariwisata kapsul luar angkasa di akhir tahun 2017 ini. Worldview Enterprises menawarkan untuk mengirim para penumpang pada ketinggian 100.000 kaki dengan menggunakan sebuah balon raksasa. Setelah dipompa dengan helium, balon tersebut dapat mengembang sebesar lapangan sepak bola. Kapsul tersebut akan dilengkapi oleh jendela yang besar dan akan dapat mengangkut hingga 6 penumpang dan 2 awak kapal. Pendakian ke dalam stratosfer akan memakan waktu sekitar 90 menit dan kapal tersebut akan berkeliling selama 2 jam sebelum kembali turun, di mana kapsul tersebut akan meluncur ke lokasi pendaratan. Pada 24 Oktober 2015, Worldview telah sukses melakukan uji terbang dari replika kapsul tersebut dan berharap dapat memperkenalkan pariwisata luar angkasa pada masyarakat di akhir tahun 2017 ini. Jepang memperkerjakan ninja untuk mempromosikan pariwisata. Jika impian masa kanak-kanak Anda untuk menjadi pejuang ninja Jepang, impian Anda sekarang bisa menjadi kenyataan. Tidak ada misi pengintaian atau pertempuran mematikan akan diperlukan. Sebaliknya, calon hanya perlu keterampilan humas yang cukup baik. Prefektur Aichi, Jepang, memperkerjakan 6 ninja dalam upaya mempromosikan pariwisata di daerah. Pelamar harus berusia minimal 18 tahun, secara fisik sehat dan menunjukkan kemampuan aerobik. Meskipun pengetahuan tentang bahasa Jepang dan Inggris lebih disukai, pelamar harus memiliki visa kerja Jepang dan kartu residen. Kandidat juga harus menikmati sorotan karena mereka akan diharapkan untuk tampil di depan para wisatawan di situs-situs bersejarah lokal. Dan juga mereka akan diharapkan untuk tampil di media dan melakukan sesi foto.
Para calon ninja mengirimkan resume hingga 22 Maret dan sejumlah yang akan dipilih akan kemudian diminta untuk menunjukkan keahlian mereka. Setelah calon akhir terpilih, mereka kemudian akan menjalani kursus pelatihan selama sebulan. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe telah berjanji untuk meningkatkan pariwisata dalam persiapan Olimpiade Tokyo ke 2020. Memanfaatkan sejarah ninja Jepang tampaknya menjadi salah satu cara untuk mempromosikan pariwisata Jepang. Gajah pariwisata meninggal dalam terik panas selama perjalanan di Kamboja. Kematian gajah di Kamboja telah menyebabkan protes online dan permintaan agar atraksi pariwisata hewan dilarang. Sambo sang gajah roboh dan meninggal pada hari Jumat di kompleks Candi Angkor Wat. Gajah telah membawa penumpang wisatawan dalam suhu tinggi, sekitar 40 derajat Celcius. Menurut dokter hewan, gajah meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh suhu tinggi dan kurangnya angin. Dia berusia antara 40 dan 45 tahun dan telah bekerja untuk perusahaan Gajah Angkor sejak tahun 2001. Foto dari gajah mati menjadi terkenal dan telah menyebabkan permintaan agar wahana dilarang di Angkor Wat. Petisi Change.org meminta Apsara, otoritas pengelola Kamboja dari Angkor, untuk menghentikan praktek di kompleks candi. Pada hari Rabu, lebih dari 45.000 orang telah menandatangani surat permohonan. Permohonan mengatakan kematian Sambo merupakan panggilan terakhir yang diperlukan untuk mengakhiri apa yang digambarkan sebagai praktek yang mengerikan. Menurut permohonan, wahana gajah kejam dan berbahaya bagi binatang. Organisasi Kesejahteraan Hewan, NGO World Animal Protection, telah setuju. Pada bulan Februari ia merilis sebuah laporan tunggangan gajah sebagai objek wisata satwa liar yang kejam. Perusahaan Gajah Angkor memiliki 13 gajah dan mewakili konsentrasi tawanan gajah terbesar di Kamboja. Pemilik perusahaan mengatakan pada hari Selasa, gajah sekarang akan bekerja sekitar 4,5 jam sehari, sejam kurang dari sebelum kematian Sambo.